Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita kembali bertemu dalam renungan pagi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat anugerah kesehatan. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami kembali untuk bersekutu dengan Engkau melalui renungan pagi ini. Biarlah iman percaya kami semakin kuat, semakin tangguh untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat 11. Saya akan membacakan demikian firman-Nya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, renungan pagi ini yang disampaikan kepada jemaat di Kreta adalah tentang kasih karunia atau anugerah. Mengapa hal ini sangat penting atau disampaikan? Sebab pada masa itu mereka memahami Injil secara keliru dan menganggap keselamatan oleh iman tidak ada hubungannya dengan ketekunan dan kesalehan. Di samping itu, mereka beranggapan bahwa melakukan perbuatan baik merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan. Dengan masalah yang cukup kompleks di atas inilah, maka Titus mendapatkan tugas untuk meluruskan paradigma yang keliru itu dengan menjelaskan tentang kasih karunia atau anugerah dan apa-apa saja yang perlu dilakukan setelah mendapatkan anugerah Allah tersebut. Bapak Ibu, anugerah kalau kita baca dari bahasa aslinya dikatakan karis. Hal ini untuk menggambarkan tentang kebaikan Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Anugerah ini diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma atau kita katakan secara gratis. Yang mana anugerah ini sebagai suatu pemberian yang sangat besar yang pernah kita dapatkan, dan pemberian ini juga tidak akan pernah kita dapatkan dari siapapun kecuali dari Allah. Karena itu Bapak Ibu dikatakan Dia yang telah memberikan hidupnya kepada kita supaya kita memperoleh keselamatan, dan anugerah yang diberikannya itu secara cuma-cuma adalah berupa keselamatan hidup yang kekal. Inilah yang diidam-idamkan oleh kita manusia dan dulu hingga masa kini. Berbicara mengenai keselamatan, maka keselamatan berasal dari kata kerja joso yang artinya dasarnya ialah menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, mengawetkan dalam kaitannya dengan manusia. Berarti menyelamatkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Dan konsep keselamatan menurut tokoh reformasi Martin Luther adalah keselamatan sepenuhnya adalah pemberian dan anugerah Allah melalui Kristus yang diterima oleh iman. Keselamatan adalah karena anugerah, hadiah yang kita tidak layak dapatkan dari Allah. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 5 dan ayat 8. Dan hanya tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Bapak Ibu, karena jemaat-jemaat di Kreta memperoleh keselamatan tersebut, maka sebagai bukti iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka harus meninggalkan segala kefasikan, kejahatan, atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Atau kita katakan juga perbuatan mereka yang tidak senonoh. Anugerah keselamatan tidak membiarkan kita hidup sembrono. Anugerah menggerakkan pola hidup kudus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, kita hidup adil,
dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita lihat bahwa kita harus mendidik, mengajar, melatih, mendisiplinkan, mengoreksi, membimbing, bertujuan agar semua atau seseorang memahami sesuatu dan melakukannya. Ada dua tujuan pendidikan dan pembimbingan, yakni kalau kita lihat yang pertama, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Yang kedua juga melakukan kebenaran. Dengan kedua hal ini, maka hidup kita di dunia ini haruslah bijaksana, adil dan beribadah. Hidup kita harus memiliki tenaga, kesanggupan, atau kekuatan untuk hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dampak dari anugerah keselamatan adalah kemenangan atas kuasa iblis atau dosa. Kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan kuasa yang menyeret kita jauh dari kejahatan. Kita semakin bijaksana, pikiran yang sehat, kesadaran yang baik, kepada kepala dingin, tenang dan sabar. Karena itu Bapak Ibu, kalau dikatakan tadi bahwa kasih karunia itu sudah nyata ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itulah kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa lagi menerima hidup keselamatan itu. Tetapi karena kasih setia Allah, Dia mengaruniakan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Maka keselamatan anugerah itu yang diberikannya kepada kita, marilah kita mengimani, percaya kepadanya, supaya hidup kita tetap hidup di dalam kasih Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami ketika Engkau mati di kayu salib dan bangkit, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena itu Bapa dalam surga, ingatkan kami selalu supaya kami tetap taat, saleh, setia kepada Engkau. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, bantu kami dikala kami lemah, supaya kami tetap Tuhan berdiam di dalam naungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah anugerah Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas.